Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para sesepuh, para bini sepuh, para asatid, para hufad, para bapak, para ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 2 Muharram. Tahun berapa ibu-ibu? 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Oktober 2014. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan barokah ini. Dan ini merupakan kajian saya yang pertama di majelis duha yang diadakan oleh teman-teman dari Ibnu Katsir. Adapun kalau di IKD itu sudah beberapa kali, alhamdulillah. Di depan ini sepertinya ada yang baru ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada yang baru nggak? Mana yang baru kira-kira? Nah itu. Ada 2 orang tampan di samping kanan dan kiri kita. Beliau adalah Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla. Beliau sudah terpilih resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban kita adalah mendukung beliau-beliau dan mendoakan beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, dijadikan sebagai pemimpin yang amanat, yang benar-benar berkhidmah untuk rakyatnya. Yang mudah-mudahan oleh Allah diberi orang-orang dekat yang bertakwa, orang-orang dekat yang soleh, sehingga membimbing beliau berdua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada pemimpin adalah mendoakan kebaikan. Dan ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ucapan yang sangat indah dari seorang tabi'in yang bernama Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Dan ini juga ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam." Kalau seandainya aku mempunyai satu doa yang mustajab, maka aku panjatkan kepada Allah doa itu untuk pemimpin. Jadi kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, aku berdoa kepada Allah untuk pemimpin ini. Kenapa? Karena kalau doaku dikabulkan oleh Allah, pemimpin ini menjadi pemimpin yang baik, alhamdulillah rakyat menjadi sejahtera semuanya. Karena kalau pemimpin buruk, rakyat menjadi susah. Karena itu kita mendoakan pemimpin dengan doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan beliau-beliau dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberikan orang-orang dekat yang selalu mendorongnya, motivasi untuk berbuat kebaikan. Pemimpin yang adil, yang menempatkan semuanya pada tempatnya, kemudian juga mensejahterakan rakyatnya. Allahumma amin. Kemudian juga tadi ada penjelasan tentang Ma'had Tahfidz Ibnu Katsir. Dan saya juga sudah membaca brosur-brosur. Ini merupakan amal kebaikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu tidak akan pernah rugi kalau terlibat dalam dakwah, terutama yang berhubungan dengan Al-Quran. Tidak akan pernah rugi. Mulai dari belajar membaca, menulis, menghafal, atau menjadi donatur. Ini terlibat di dalamnya. Dan ini adalah merupakan amal soleh yang tidak pernah terputus walaupun kita mati. Ada amalan-amalan, kalau kita kerjakan sewaktu kita hidup, maka ketika kita telah mati di kuburan nanti, ganjarannya terus mengalir. Nah, di antaranya ini Al-Quran. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jangan pernah ragu-ragu untuk membantu dakwah,
terutama yang berhubungan dengan Al-Quran ini. Tidak akan pernah rugi. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran. Dan Allah juga menjatuhkan beberapa kaum dengan Al-Quran. Artinya kalau kita mendukung Al-Quran, membaca, menghafal, mengamalkan, menjadi donatur, ma'at tahfidz dan yang lainnya, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kemudian juga ada sebuah hadis yang para ulama menyatakan sanadnya sahih. Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin qara'ta biha. Akan dikatakan kepada sahib Al-Qur'an, sahib Al-Qur'an. Sahib Al-Qur'an mempunyai beberapa makna, di antaranya penghafal, di antaranya orang yang membaca, mengamalkan. Intinya pokoknya orang yang terlibat dalam Al-Qur'an ini. Dikatakan kepada mereka, bacalah dan naiklah. Terus naik ke tingkatan-tingkatan yang tinggi. Karena kedudukanmu berada di ayat terakhir yang kamu baca. Jadi maksudnya di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, semakin kita fokus kepada Al-Quran, semakin derajat kita tinggi. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Dan ini fakta, realita, dan nyata. Karena itu program-program seperti ini, Ma'had Tahfidz, Ibnu Katsir atau yang lainnya, ini perlu sangat didukung dan kita tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Kemudian juga mengenai Puslit Kopi dan Kakao Indonesia, yang saya juga dengar cerita dari teman-teman, Masya Allah punya peranan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah oleh Allah sudah dibuktikan, oleh Allah diangkat pejabatnya, yang namanya menjadi nama yang indah. Kenapa? Karena ikut terlibat di dalam memuliakan, mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah. Allahumma amin. Kemudian juga tadi ada berita duka, ibu daripada Bapak Syuhada. Yang mana Bapak Syuhada ini dulu kantornya di Malang, dan saya kenal beliau sudah cukup lama. Dulu sering diundang ke kantornya, dan ibunya meninggal dunia di Bangil, dikubur insyaallah nanti ba'da zuhur. Mari kita berdoa dulu untuk ibu beliau. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata mathwaha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha fil ma'i wath-thalji wal barad. Allahumma naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma qiha 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musi'atan fatajawaz 'anha. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Judul ceramah saya pada pagi hari ini, saatnya berhijrah. Mungkin sekarang lagi marak dibahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. 13 tahun dakwah di Mekah, dihina, dicaci, difitnah, ditindas, para sahabat dibunuh. Sabar saja, diam saja. Sampai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan berhijrah ke Madinah. Lalu diabadikan dengan peristiwa hijrah ini, tanggalan Hijriyah. Namun saya tidak akan membahas hijrah dari sisi sejarah itu. Saya akan membahas hijrah dari sisi yang lainnya. Yaitu hijrah itu macam-macam. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikatakan muhajir, hijrah, itu adalah orang yang meninggalkan
segala yang dilarang oleh Allah. Ini namanya orang hijrah. Jadi kita hijrah, dulu mungkin maksiat, dulu tidak baik, tobat kepada Allah menjadi orang baik, orang taat. Ini namanya hijrah. Dahulu tidak berjilbab, nah kemudian sekarang berjilbab, Masya Allah, seperti ibu-ibu, ya, ini namanya hijrah. Yang mana tadi kata Ustadz Agus kan, insya Allah bapak dan ibu ini ahli surga semuanya. Karena tadi Ustadz Agus sudah menjamin tadi ya, ahli surga dengan syaratnya. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Allahumma amin. Kemudian tadi korek kita juga membaca ayat-ayat tentang hijrah. Itu kalau kita renungkan luar biasa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Subhanallah. Tadi ada di dalam surat An-Nisa. Jadi orang yang berhijrah di jalan Allah, maka oleh Allah akan diberikan bumi yang lapang. Akan diberi oleh Allah rizki yang baik. Ini jaminan dari Allah. Jangan pernah ragu. Kalau kita hijrah dari satu tempat ke tempat lain karena Allah, atau dari satu keadaan kepada keadaan lain karena Allah, pasti oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik. Ini janji Allah. Dan belum pernah ada ceritanya Allah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi hijrah. Tidak ada rugi kita hijrah. Namun ada satu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, hijrah kita semua pasti mengalaminya. Ini hijrah yang kita semua pasti mengalaminya. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, siapapun dia, pasti hijrah seperti ini. Apa itu Bapak dan Ibu? Yaitu hijrah meninggalkan dunia menuju akhirat. Ini hijrah yang pasti. Kita pasti hijrah. Karena dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita itu di surga. Kita semua ini adalah penghuni surga. Namun oleh Allah dipindah sementara di sini dulu. Nanti kita kembali lagi. Karena itu, kalau kita ingin kembali ke rumah kita, ke surga, jangan sampai kesasar. Salah jalan. Kalau salah jalan, kesasar, nggak bisa pulang ke rumah kita. Na'udzubillah, masuknya ke dalam neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita jalannya. Jalannya ada dua. Yang keduanya adalah merupakan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah hadisnya Nabi. Ini jalannya. Kalau kita mempelajari keduanya, mengamalkan keduanya, insya Allah kita akan sampai ke rumah kita kembali di surga nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya akan berbicara hijrah ini insya Allah lengkap. Mulai dari proses sakaratul maut, kematian, kemudian fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, sampai kiamat. Kemudian proses hari kiamat nanti sampai surga dan neraka. Bapak Ibu siap? Siap ya? Gak takut? Kita bicara mati loh ini. Siap insya Allah ya? Karena kita siap atau tidak siap, pasti mengalaminya. Nggak nunggu siap dulu. Kematian tidak nunggu kita tua. Kematian tidak menunggu kita sakit. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, "Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri." Berapa banyak orang yang sehat
mati tanpa sebab. Berapa banyak orang yang sakit, ternyata malah hidup bertahun-tahun, nggak mati-mati. Iya kan? Jadi jangan dikira mati nunggu kita tua. Jangan dikira mati menunggu kita sakit. Tidak. Kematian bisa datang kapan saja. Memang cerita kematian itu nggak enak, menakutkan. Apalagi bagi orang yang baru berkembang ya. Baru naik jabatannya. Kalau orang-orang susah-susah memang kepingin mati semuanya. Tidak juga ya. Jadi orang yang lagi senang dengan dunia memang paling takut mati. Sehingga kita dikuasai oleh musuh sekarang ini karena penyakit al-wahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau kita tidak, kita berani hidup, berani mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam satu ayat yang kita semua sering dengar, yaitu ayatnya berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah satu pintu dan kita semua akan memasuki pintu itu, pasti. Tinggal tunggu waktunya saja kapan. Kalau sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Karena itu orang yang pelit ketika hidup di dunia. Pada saat sakaratul maut, apa mereka katakan? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika di dunia hidup pelit, ketika mau mati, ya Allah, undurkan sebentar saja ya Allah. Saya ingin sedekah. Saya ingin bersedekah. Jadi orang yang mau mati itu ingin sedekah. Karena sedekah ini ganjarannya Masya Allah luar biasa. Termasuk sedekah kepada Mahat Tahfidzul Quran, pondok pesantren, ini nggak rugi. Yang ganjarannya terus mengalir, kita sudah berada di kuburan, tidak berhenti. Kematian adalah pasti. Di antara nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Hiduplah sesukamu, silahkan kau hidup, bebas. Tapi jangan lupa, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja, silahkan. Cinta kepada suami, istri, anak, bapak, ibu, rumah, harta, semuanya. Kepada mobil, kau pasti akan pisah. Tinggal semuanya jalan sendiri-sendiri, mati, berangkat sendiri. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, kau pasti akan mendapatkan balasan. Silahkan, silahkan. Bebas kan? Tapi ada balasannya. Bahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Allah, mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Silahkan bebas milih. Tapi masing-masing ada konsekuensinya dari pilihan kita itu. Ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agak panjang hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tayalisi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Nabi yang bernama sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Saya akan ceritakan langsung ya hadisnya ya, panjang. Kalau saya baca nanti waktunya habis. Yang mana di dalam hadis ini, ketika itu Rasulullah SAW sedang mengubur jenazah salah seorang penduduk Madinah. Sampai di kuburan, ternyata penggalian yang lahat belum selesai, masih digali. Sambil menunggu penggalian selesai, Rasulullah duduk mencari tempat yang kosong, dan para sahabat duduk di sekeliling beliau, khusyuk sekali. Sampai-sampai diibaratkan di kepala mereka ada burungnya. Khusyuk suasananya. Rasulullah melihat ke atas, melihat ke bawah, ngangkat pandangannya, turunkan lagi,
seakan-akan suasana dahsyat. Lalu Rasulullah perintahkan, wahai para sahabat, berlindunglah kalian dari adab kubur. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari adab kubur. Kemudian setelah itu Rasulullah cerita panjang lebar. Yang pertama-tama tentang kematian orang yang beriman. Nah, kalau ini menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ini. Kematian orang yang beriman. Kata beliau, orang beriman ketika hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, ketika sakaratul maut, kita mau mati sakaratul maut, itu yang datang kata Nabi, malaikat-malaikat dari langit yang berjumlah banyak, wajahnya putih-putih, menyenangkan, seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Jadi kita kalau ketemu dengan orang yang wajahnya menyenangkan, senang atau tidak Bapak Ibu? Senang ya, karena ini mungkin tandanya orang yang baik. Seperti itu. Malaikat itu membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Kemudian malaikat itu duduk di sekitar calon mayit itu sejauh mata memandang. Jadi orang yang mau mati lihat, sana malaikat semuanya, sini malaikat semuanya, putih-putih, menyenangkan semuanya. Kemudian datanglah malaikat maut. Berada di samping kepala calon si mayit. Di samping kepala kita. Sambil mengatakan, Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa yang tenang, silahkan keluar menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah. Lalu rohnya keluar dengan lembut sekali. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti air yang menetes. Lalu dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, diberi parfum dari surga. Lalu keluar bau yang sangat wangi. Melebihi bau paling wangi yang ada di muka bumi ini. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di bumi, di langit, antara langit dan bumi, menyolatinya, mendoakannya. Didoakan oleh malaikat. Doa-doa kebaikan. Kemudian malaikat penjaga pintu-pintu langit, 7 lapis itu semuanya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan roh ini nanti lewat melalui pintuku. Kemudian rohnya dibawa naik. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu tanya, Mahadar ruhut tayyib. Ini rohnya siapa ini bau wangi? Rohnya siapa ini bau wangi? Yang membawanya mengatakan Fulan bin Fulan. Ini rohnya si Fulan bin Fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Dia hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Sampai ke langit dunia, minta dibukakan, langsung pintunya buka. Kemudian malaikat yang menjaga langit dunia menyertai sampai ke langit yang kedua. Pintu langit kedua membuka, malaikat langit kedua ikut menyertai sampai langit yang ketiga, terus sampai langit yang ketujuh. Ketika telah sampai di langit yang ketujuh, Allah mengatakan, Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah catatan amal hambaku di illiyin, yaitu catatan amal ahli surga. Kemudian kata Allah, kembalikan dia ke tanah. Karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Lalu rohnya dibawa turun lagi ke bumi. Disebutkan di dalam hadis yang lain, orang beriman ketika dibawa ke kuburan, ditandu ya, bawa ke kuburan, itu dia teriak-teriak. Dia mengatakan, Qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Jadi kalau orang iman itu ingin cepat, karena dia tahu dia bakal menerima rapot yang baik, dia senang. Dia mati itu senang. Karena mati itu enak Bapak Ibu. Yang penting kita apa? Beriman. Mati itu enak, yang penting kita beriman.
kemudian sampai di kuburan. Kemarin berada di rumah yang gede seperti ini, lampunya terang benderang, kumpul dengan semuanya. Sekarang berada di, ada gambarnya nggak kuburan di situ? Ya, di kuburan seperti itu. Dan ini adalah merupakan tempat yang pasti kita masuk ke sana sendirian. Ya, sendiri, bahkan di sana ada cacing, ada ulat, ada kalajengking, dan yang lain-lainnya. Nah, itu masuk ke situ. Itu rumah kita, Bu. Itu rumah kita, Bapak ya. Mau nggak? Mau apa nggak? Mau nggak mau ya masuk situ. Ya, masuk ke dalam situ, ditimbun. Ditimbun, selesai, semuanya pulang. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia mendengar suara sandal orang-orang yang pulang mengantarkan jenazahnya itu. Nah, sekarang sendiri dia. Nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada anak, sendiri. Gelap, pengap, sempit. Lalu datang malaikat yang dikenal dengan sebutan Mungkar dan Nakir. Datang malaikat. Dia didudukkan, lalu dia ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Apa jawabannya Bapak Ibu? Rabbiyallah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan gampang, semuanya hafal. Jawabannya itu kata Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jawabannya adalah iman dan amal saleh. Kalau kita selama hidup iman dan amal saleh, kita dengan mudah menjawab, walaupun nggak pernah menghafalkan. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak beramal saleh, nggak bisa menjawab. Walaupun sudah hafal. Walaupun mati dikasih kerpean ya. Ini masalahnya bukan seperti itu, alamnya lain. Karena dia beriman, dia bisa menjawab dengan mudah. Dia mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, bukalah untuknya pintu-pintu menuju syurga, berilah dia pakaian dari syurga, dan berilah dia hamparan permadani dari syurga. Lalu alam kuburnya berubah menjadi raudhah min riyadil jinan, taman syurga. Jadi walaupun sempit kayak tadi itu, seperti itu, tapi alamnya lain. Oleh Allah dijadikan luas seluas-luasnya, indah seindah-indahnya taman syurga. Subhanallah. Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan malaikat yang wajahnya bagus, pakaiannya indah, baunya wangi. Kemudian orang yang mati tanya, siapa kau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Aku menemani kamu di sini. Karena kamu dulu kalau taat cepat, kalau maksiat lambat, lalu kau diberi balasan oleh Allah dengan kebaikan ini. Jadi amal solehnya menemaninya. Amal solehnya oleh Allah dijadikan berbentuk orang yang wajahnya bagus, pakaiannya indah, dan baunya wangi. Kita kalau punya teman seperti ini tentu kita senang. Lalu oleh Allah ditampakkan neraka. Ini loh neraka, ini tempatmu. Dia kaget. Lalu oleh Allah ditampakkan surga. Karena kamu taat kepada Allah, diganti ini surga. Lalu dia melihat keindahan surga. Dia berdoa, Rabbi ajil qiyamah sa'a, ya Allah,
cepatkan kiamat ya Allah. Saya ingin kiamat ya Allah. Ingin segera masuk ke dalam surga. Ingin kumpul dengan keluarganya di dalam surga. Lalu kata Allah, uskun, kamu tinggal di sini dulu. Ya, itu adalah orang yang beriman. Enak kan ibu-ibu? Orang beriman kalau mati itu enak. Di dunia ini payah. Di dunia ini banyak gangguan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika itu ada jenazah dibawa lewat di hadapan beliau, beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud Anda? Apa kata Nabi? Al-abdul mu'min idza mata yastarihu min azad dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman kalau mati, maka dia istirahat dari kepayahan di dunia, dari gangguan di dunia, menuju kasih sayang Allah. Jadi orang beriman kalau mati itu enak. Di dunia ini capek, payah, diganggu, disakiti, macam-macam. Nah, mati itu istirahat. Tapi syaratnya beriman dulu. Syaratnya beriman dulu. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya al-mautu rahatul mu'min. Mati adalah istirahatnya orang yang beriman. Dan nggak ada capek lagi. Karena itu ada seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, hafizahullah ta'ala. Beliau mengajar di Masjid Nabawi di Madinah sampai sekarang. Ketika itu mendekati musim liburan, beliau ditanya, wahai Syekh, sebentar lagi musim liburan, apa enaknya kita isi musim liburan itu? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, orang beriman itu tidak ada liburnya. Orang beriman gak ada libur. Yang libur kan sekolah, yang libur kan kantor. Kalau orang beriman gak ada liburnya. Orang beriman terus beramal, terus beribadah, terus berkarya, terus berdakwah, terus sampai mati baru selesai. Jadi yang libur itu sekolahnya, sekolahannya libur, kantornya libur. Orang beriman gak pernah libur. Ya, baru mati, baru istirahat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beriman. Karena kata Nabi, kalau orang yang fajir itu bergelimang dosa, orang yang jahat. Bagaimana kalau mati? Wal abdul fajir idza mata yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Kalau yang mati orang fajir, orang jahat, maka manusia istirahat, negara istirahat, pohon-pohon istirahat, dan binatang-binatang istirahat. Kebalikannya ya. Jadi kalau yang mati itu orang jahat, bukan dia istirahat, yang ditinggalkan yang istirahat. Pertama-tama manusia istirahat. Bapak atau ibu, mungkin punya suami atau istri nggak baik. Kalau pasangannya meninggal gimana kira-kira? Seneng nggak? Di satu sisi memang kasihan. Di sisi lain kan istirahat, nggak ada yang ganggu lagi gitu kan. Manusia istirahat. Ada orang di kampung nakal, suka ganggu orang. Ketika dia mati, orang kampung senang semuanya. Istirahat. Alhamdulillah dia sudah nggak mati, nggak ada yang ganggu lagi. Negara juga istirahat. Pejabat yang mungkin dia nggak jujur. Ketika dia mati, negara istirahat. Kemudian juga pohon-pohon. Ini yang suka ngerusak pohon ini. Ketika dia mati, pohon senang semuanya. Nggak ada yang ngerusak pohon lagi. Yang suka bakar-bakar hutan itu. Kemudian juga binatang yang suka ngebom ikan. Itu ketika dia mati, ikan senang semuanya. Alhamdulillah dia sudah mati. Subhanallah. Jadi kita tinggal pilih Bapak Ibu ya. Kita tinggal pilih kalau kita mati istirahat atau kalau kita mati manusia yang istirahat dari kita. Nah sekarang tinggal karya kita apa? Harapan kita dulu lahir kita nangis. Orang-orang semuanya tertawa, senang dengan kelahiran kita. Harapan kita nanti mati, nah kita yang tertawa. Orang-orang nangis, menangisi kematian kita. Waduh, saya kehilangan orang baik. Orang baik telah meninggal dunia. Itu harapan kita. Allahumma amin. Sekarang kebalikannya. Kata Nabi Muhammad SAW,
Kalau yang mati orang kafir atau fajir. Orang kafir atau orang yang bergelimang dalam dosa, orang jahat. Ketika dia sakaratul maut, mau mati, itu yang datang malaikat dalam jumlah yang banyak dari langit, wajahnya hitam-hitam menyeramkan. Jadi malaikat wajahnya hitam-hitam menyeramkan. Sejauh mata memandang malaikat semuanya menyeramkan. Kanan, kiri, depan, belakang. Wah, takut sekali. Menyeramkan malaikatnya. Sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Lalu datang malaikat maut. Berada di samping kepalanya. Kemudian malaikat maut mengatakan, Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan marah dari Tuhanmu. Malaikat mengatakan seperti itu. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan marah dari Tuhanmu. Allah marah kepadamu, Allah murka kepadamu. Ya tentu dia nggak berani keluar. Dia nggak berani keluar rohnya. Rohnya menyebar ke seluruh tubuh, nggak berani keluar. Karena rohnya tidak mau keluar, maka oleh malaikat ditarik dengan paksa roh itu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ibarat alat memanggang sate itu ya, yang panas, lalu diletakkan kain basah di atasnya, lalu alat memanggang itu ditarik. Bagaimana kira-kira kain itu? Bagaimana kira-kira? Kainnya robek, hancur. Demikian pula dia ketika ditarik dengan paksa rohnya, otot-ototnya, urat-uratnya putus semuanya. Lalu dimasukkan ke dalam kain dari neraka yang kasar itu. Lalu keluar daripadanya bau yang sangat busuk, melebihi bau paling busuk di muka bumi. Malaikat dunia, malaikat langit, antara langit dan dunia mengutuk dia. Terkutuklah kau, terkutuklah kau, terkutuklah kau, dikutuk dia, dilaknat. Malaikat penjaga pintu langit semuanya berdoa, ya Allah, jangan sampai roh itu lewat melalui pintuku. Kemudian dibawa naik. Setiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu mengatakan, Mahadar ruhul khabith. Ini rohnya siapa? Baunya busuk ini. Rohnya siapa? Yang membawanya mengatakan Fulan bin Fulan. Ini rohnya si Fulan bin Fulan, disebutkan keburukan-keburukannya. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia tidak baik. Lalu sampai ke langit dunia, minta dibukakan, nggak dibuka, tutup, nggak mau dibuka. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, La tufattahu lahum abwabus sama, wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu langit nggak dibuka untuk mereka. Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Sehingga ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Lalu Allah mengatakan, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan amalnya di sijjin. Catatan amal ahli neraka di bumi yang paling bawah. Lalu Allah perintahkan dibawa ke tanah. Karena Allah ciptakan dari tanah, Allah kembalikan ke tanah, dan Allah keluarkan dari tanah. Kemudian rohnya dilempar. Kalau tadi kan rohnya dibawa turun ya. Ini rohnya dilempar. Dilempar aja dari langit ke bumi. Kemudian ketika ditandu menuju ke kuburan. Karena ini orang jahat. Dia mengatakan, dia teriak-teriak, Ya wailaha aina tadhabuna biha. Aduhai, kalian mau bawa saya kemana? Kalian mau bawa saya kemana? Dia takut karena dia tahu bakal menerima rapot yang buruk. Sampai di kuburan. Sama dengan tadi, hartanya pulang, keluarganya pulang, teman-temannya semuanya pulang. Sudah ditutup, ditimbun dengan tanah. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir, dia didudukkan dan dia ditanya, Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Di dunia dia sudah hafal, tapi karena dia orang jahat nggak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, la adri, aduh, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab. Setiap ditanya tidak bisa menjawab.
Dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan dan aku pun ikut-ikutan saja. Lalu dijawab, la daraita wa la talauta. Kamu tidak tahu, enggak mau belajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bukalah untuknya pintu-pintu neraka. Sampaikan ke alam kuburnya itu panasnya neraka, racun-racun neraka. Kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin niran, lubang di antara lubang api neraka. Dan kuburannya menyempit, hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang rusuknya patah. Allahu Akbar. Kemudian datang kepada dia satu orang yang wajahnya buruk, pakaiannya jelek, baunya tidak enak. Dia tanya, siapa kau? Dia jawab, aku adalah amalmu yang jelek. Karena kamu dulu lambat kalau taat, cepat kalau maksiat, kamu dibalas oleh Allah dengan keburukan. Bayangkan ibu-ibu ditemani orang seperti itu, wajahnya jelek, pakaiannya buruk, baunya nggak enak, menemani dia sampai kiamat. Kemudian setelah itu didatangkan kepada dia malaikat yang membawa mirzabah min hadid, batang besi. Kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Apa yang terjadi? Fayadribu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai' illa thaqalain. Dan batang besi itu dipukulkan ke orang tersebut. Ketika dipukul, dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk, dengar teriakannya, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakannya. Sambil dia berdoa, Rabbi la tuqim as-sa'ah. Ya Allah, jangan kiamat ya Allah, jangan kiamat ya Allah. Karena dia tahu kalau kiamat bakal masuk neraka. Dia milih diadab di kubur saja lebih ringan daripada diadab di neraka. Allahu Akbar. Ini adalah orang yang fajir, orang jahat. Nah sekarang kita silahkan milih, Bapak Ibu sekalian, mau jadi apa. Hidup ini kan pilihan kan, betul apa tidak? Kita bisa memilih menjadi orang baik, dan kita bisa memilih menjadi orang jahat. Kita iman kepada takdir, Tapi para ulama mengatakan di antara konsekuensi iman kepada takdir adalah kita punya pilihan, kita bisa memilih. Insya Allah kita percaya semuanya tadi ya. Percaya ya. Alhamdulillah kalau percaya. Karena kalau orang kafir itu Bapak Ibu nggak percaya. Ada seorang profesor, dokter Alexis Carrel. Dia pemenang hadiah Nobel dalam ilmu kedokteran. Dia dari Perancis. Orang hebat, orang top. Ya. Ternyata ketika membahas manusia, dia bingung. Manusia ini dari mana ya asalnya? Nanti kalau mati kemana ya? Bingung dia. Sehingga dia nulis buku yang berjudul Man the Unknown, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berjudul Al-Insan Dzalikal Majhul. Manusia itu adalah makhluk yang misterius. Dia bingung bahas. Dari mana asalnya ya? Nanti kemana ya kalau sudah mati ya? Nenek-nenek kita, kakek kita dulu yang sudah mati kemana sekarang ya? Berada di mana sekarang ya? Bingung. Na'udzubillah. Itu kalau orang nggak beriman. Padahal kalau kita orang beriman ini sepele. Silahkan Bapak Ibu buka surat Al-Mu'minun. Monggo kalau bisa dibuka surat Al-Mu'minun. Ayat 12 sampai 16. Tuntas dibahas oleh Allah. Dari mana kita berasal? Sekarang ini apa misi kita? Dan nanti kalau mati kita kemana? Tuntas. Al-Mu'minun 12 sampai 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama. Fa kasawna al-'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Selesai, tuntas. Ya, Allah menyebutkan kita dari Nabi Adam, kemudian bapak dan ibu kita menikah, kita berada di rahimnya ibu, jadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulangnya ditutup dengan daging, lalu kita lahir menjadi manusia.
Maha suci Allah, pencipta yang terbaik. Kemudian setelah itu kita akan mati. Dan setelah mati kita akan dibangkitkan kembali. Tuntas. Ini sains dan teknologi belum mampu menjawab. Al-Quran cuman Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Tuntas, selesai. Alhamdulillah Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Ini nikmat yang kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian. Nikmat iman ini nikmat yang paling mahal. Berapa banyak di dunia ini ada sekitar 6 miliar manusia. Di antara 6 miliar manusia ini yang iman berapa kira-kira? Berapa kira-kira prosentasenya yang beriman? Kemudian di antara yang beriman itu yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW berapa? Tambah sedikit lagi. Dan kita oleh Allah dipilih yang seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian sekarang berada di alam kubur. Mau diteruskan Bapak Ibu? Ya. Kita akan sering dengar ya kata-kata husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu adalah mati penutup umurnya penutup yang terbaik. Kalau su'ul mati penutup umurnya itu jelek. Dan umur kita ini kata Nabi yang dinilai terakhirnya nanti. Kita nggak tahu siapa nanti. Kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah penutupnya. Makanya kita jangan bangga diri sekarang, jangan ujub. Kita nggak tahu apa kita bisa istiqomah sampai mati nanti. Yang taat jangan sombong, jangan ujub. Yang maksiat jangan kecil hati. Yang penting taubat. Yang penting itu terakhirnya nanti, terakhirnya. Karena ada disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada di dalam Arba'in Nawawi, ada orang selama hidupnya beramal-amal ahli surga, menjelang mati beramal-amalan ahli neraka, mati su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang sepanjang umurnya beramal amalan ahli neraka, menjelang mati taubat, jadi orang baik, matinya mati husnul khotimah. Kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha baik lahir batin. Kalau kita baik lahir batin, insya Allah sampai mati kita akan baik lahir batin. Yang jadi masalah kalau kita baik cuma luarnya saja, dalamnya tidak baik, nanti akhir umurnya oleh Allah ditunjukkan aslinya. Husnul khotimah. Ini harapan kita. Saya punya majelis taklim di Malang, saya beri nama Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Karena harapannya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang itu dikatakan sukses kalau matinya husnul khotimah. Apalah artinya jabatan, kedudukan, pangkat, gelar-gelar, materi, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah. Kalau matinya mati su'ul khotimah, masuk neraka. Na'udzubillah, gagal total. Mending kita punya harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, mati husnul khotimah. Mau enggak? Ya, yang dinilai itu akhirnya. Jadi kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Saya tiap-tiap pengajian selalu saya tutup berdoa kepada Allah agar Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Itulah sukses. Jadi mati dalam keadaan baik, dan banyak contohnya ketika mati mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang ketika haji di Masjidil Haram, ketika sujud mati, Masya Allah, mati yang menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu saya posting di Twitter saya, juga di Facebook, seorang ulama dari Suriah, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Halabi. Syekh Abdul Razak Al-Halabi, matinya indah. Saya ketika melihat, ya Allah, saya beri Allah, saya kepingin mati kayak gini ya Allah. Matinya begini ibu-ibu, saya duduk dulu ya, karena beliau matinya mati duduk. Jadi beliau duduk santai membuka Al-Quran ya, sambil begini, sambil tangannya nuding ke ayat, yang satunya lagi isyarat tauhid begini, langsung mati. Jadi matinya enak seperti itu. Saya ketika melihat, ya Allah, mudah-mudahan saya mati kayak gini ya Allah. Walaupun kepinginnya mati di Palestina ya, mati syahid, membebaskan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu mati husnul khotimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak. Namun ada lagi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena menurut para ulama, orang itu meninggal dunia sesuai dengan yang paling banyak, yang paling sering dia lakukan. Matinya seperti itu. Kalau ibu kepingin mati dalam keadaan husnul khotimah, yang banyak berbuat baik, insya Allah mati baik. Lahir batin yang penting ya, bukan luarnya saja tapi juga hatinya. Tapi kalau orang ahli maksiat, ada beberapa kisah diceritakan oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab dan yang lain-lainnya, atau juga kita sering baca di koran-koran. Kemarin saya baru dapat di Twitter, seorang anak muda, dia suka main Twitter terus, twitteran terus. Bangun tidur langsung buka Twitter. Mau tidur ingat kamu. Ngeleler ingat kamu. Ingat Twitter maksudnya. Langsung Twitteran atau BBM ya gitu kan. Subhanallah ibu-ibu ketika mau mati, dia mengucapkan Twitter mati. Ini kisah nyata, bukan bohong. Ada orang suka main sekak terus. Waktu dihabiskan main sekak. Ketika mau mati dia ditalkini la ilaha illallah. Dia mengucapkan sekak. Mati mengucapkan sekak. Ada orang dia suka nyanyi terus saja. Nyanyi lagu-lagu seperti itu. Subhanallah mau mati ditalkini la ilaha illallah. Enggak mau, dia nyanyi aja. Sampai mati dalam keadaan nyanyi. Ada juga orang yang hidupnya itu sibuk bisnis saja. Dan bisnis itu membuat dia lalai. Bukan nggak boleh bisnis ya. Bisnis boleh, kuasai dunia silahkan. Tapi jangan sampai membuat lalai untuk melayani agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai, dia berbisnis. Ketika mau mati, apa dia ucapkan? Ini loh, ini adalah pembeli bagus, ini barang bagus, ini pembeli bagus, ini barang bagus. Seperti itu. Mati dalam keadaan seperti itu. Bahkan, ini saya lihat sendiri, dapat berita langsung dari sumbernya. Satu orang ketika hidupnya itu suka mengucapkan kata-kata kotor. Kalau bahasa Malang suka mesuh. Ya, kata-kata kotor itu loh. Ketika mau mati, subhanallah, naudzubillah, mesuh. Kata-kata kotor keluar semuanya mati. Ada orang suka minta uang. Kalau ketemu orang minta uang ini. Dikasih uang 500 rupiah, 1000 rupiah, senang dia. Kalau nggak diberi marah-marah. Subhanallah ketika mau mati gini-gini dia minta uang. Lalu diberi 500 rupiah, terus mati. Subhanallah. Ini kisah nyata semuanya. Kemudian kita juga sering membaca ya di koran-koran, naudzubillah, seorang laki-laki mati di lokalisasi. Di kamar dengan perempuan yang bukan istrinya. Kenapa? Karena memang dia selama hidup sering seperti itu. Sehingga matinya kayak gitu. Naudzubillah. Atau orang mati di meja-meja minum khamr. Ini mati su'ul khotimah. Kita perlu hati-hati, perlu waspada. Naudzubillah. Kalau sampai mati seperti itu, Allahu Akbar, gagal total. Pas maksiat mati. Ada lagi pas nonton film porno. Ya, di laptopnya film porno dilihat. Anaknya datang diusir anaknya. Subhanallah kena serangan jantung. Langsung mati pas nonton film porno. Allahu Akbar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Harapan kita mati husnul khotimah. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Resepnya gampang. Cuman 4 aja resepnya. Gak banyak-banyak. Yang pertama-tama resepnya. Kita mengamalkan tauhid. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Mengamalkan la ilaha illallah. Berarti kita perlu belajar tauhid Bapak Ibu. La ilaha illallah bukan diucapkan saja. La ilaha illallah ada konsekuensinya, ada maknanya. Karena berapa banyak orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham. Sehingga sering perbuatannya membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Berarti kita harus belajar. Belajar apa ibu-ibu? Tauhid.
belajar syirik. Supaya kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti sunnah. Kita mengamalkan Muhammadur Rasulullah. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Sekarang banyak sekali liberal, sekuler, pluralis, semacam-macam lah. Ajaran mencaci maki sahabat Nabi, istri Nabi, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari akidah yang menyimpang daripada akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hubungan kita dengan orang yang baik. Ini penting, akhlakul karimah. Hubungan kita dengan orang yang baik, jangan mendolimi orang. Karena mendolimi orang, menyakiti orang dalam bentuk apapun, ini menyebabkan kita akan bangkrut hari kiamat nanti. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salah kepada Allah, itu minta ampunnya gampang, langsung aja kepada Allah, taubat. Tapi kalau salah kepada orang, gak cukup minta ampun kepada Allah, selesaikan urusannya. Jadi kalau taubat kepada Allah kan enak kan? Tapi ini ada urusan dengan orang, selesaikan dulu. Kalau belum diselesaikan, ya nggak selesai. Urusannya di akhirat nanti. Sehingga banyak orang bangkrut hari kiamat karena dia mendolimi orang lain, termasuk ghibah. Ini yang paling banyak. Ibu-ibu, cuman bukan di sini ya. Ibu-ibu di daerah lain jauh sekali. Itu ghibah ibu-ibu. Suka bicarakan orang, menggunjing, ngerumpi, rasan-rasan. Ini yang menjadikan orang bangkrut hari kiamat nanti. Jadi ibaratnya dia punya kebaikan, kebaikannya dilempar ke sana, dilempar ke sana, dilempar ke sana, dilempar ke sana. Kebaikannya habis, maka dosanya orang diambil oleh dia. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, meninggalkan maksiat secara umum. Itu aja resepnya. Yang pertama, la ilaha illallah, tauhid yang murni, jangan syirik. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan menyimpang. Yang ketiga, yang baik kepada orang, jangan mendolimi orang, akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, tinggalkan maksiat semuanya, ya, semuanya besar ataupun kecil. Kalau toh terjerumus ke dalamnya, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih berada di alam kubur, berarti sekarang ceritanya adalah tentang kiamat. Cukup atau diteruskan ibu-ibu? Diteruskan ya. Menjelang kiamat ada tanda-tandanya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kalau tanda besar semuanya belum terjadi. Matahari terbit dari barat, Dajjal muncul, Nabi Isa turun dan yang lainnya, ini belum ada semuanya. Kalau tanda kecil ada 3. Yang telah terjadi dan selesai, yang sedang terjadi dan terus-menerus terjadi, dan yang belum terjadi. Yang sudah terjadi dan selesai, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus, ini berarti kiamat sudah dekat. Dan masih banyak yang lainnya. Yang terus menerus terjadi sampai sekarang. Di antaranya adalah maraknya perzinaan. Zina di mana-mana. Ini tandanya kiamat. Bahkan disebutkan di dalam hadis, nanti orang zina bukan di kamar Bapak Ibu, bukan di hotel. Jadi orang zina itu di jalan. Jadi kita lewat, ada orang zina. Sehingga orang yang baik saat itu tidak bisa melarang. Dia hanya mengatakan la waraitaha wara'al haid. Mbak, mas, kalau zina di situ saja ya. Di balik tembok saja. Jadi kita nggak bisa ngelarang, cuman bilang, mbok ditutupi gitu loh. Jangan dibuka. Perzinaan di mana-mana, riba di mana-mana. Ya, kemudian juga anak-anak durhaka kepada orang tua, bangunan-bangunan semakin meninggi, menjulang, dan yang lain-lainnya. Ini terjadi dan terus-menerus terjadi. Kemudian ada tanda kecil yang belum terjadi. Di antaranya perang besar melawan Yahudi. Ini jangan pernah lupa kita. Nanti ada perang besar. Orang Islam melawan Yahudi. Sebagaimana di dalam hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi. Yahudi ini bangsa yang terkutuk luar biasa. Nabi dibunuh,
Bahkan sekarang ini pun seluruh dunia benci dengan Zionis Yahudi. Luar biasa mereka. Kita saksikan di mana? Di jalur Gaza. Mereka seenaknya bantai berapa ribu orang. Enaknya nggak berdosa apa-apa. Dijadikan tontonan. Nanti akan perang Islam dengan Yahudi. Ketika Yahudi diperangi, mereka sembunyi di balik batu. Dan batu berbicara, hai orang Islam, hai hamba Allah, Yahudi di belakangku, bunuh dia. Sembunyi di balik pohon, pohon berbicara seperti itu. Hanya satu pohon yang nggak bicara. Pohon apa namanya? Pohon Gharqad. Ini pohon tempat persembunyian Yahudi. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Yahudi percaya dengan hadis ini. Sehingga Yahudi sekarang berlomba-lomba menanam pohon Gharqad. Coba Bapak Ibu buka di YouTube atau di internet atau di Google, ya. Mereka sekarang ini bisnis pohon Gharqad. Berlomba-lomba menanam pohon Gharqad. Yahudi tahu kalau mereka itu salah, tapi memang mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan mereka siap diperangi, sehingga mereka juga siap sembunyi di balik pohon Gharqad. Allahu Akbar. Lalu terjadilah kiamat. Ditiup sangkakala yang pertama semuanya mati, yang kedua semuanya hidup kebangkitan. Kita bangkit dari kubur Bapak Ibu. Kita keluar dari kubur kita. Rasulullah SAW mengatakan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan. Kamu dibangkitkan dari kubur hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi seperti bayi baru lahir, nggak bawa apa-apa. Seperti itu. Kumpul di padang mahsyar. Makhluk yang pertama sampai yang terakhir kumpul di sana semuanya. Sehingga Ibunda Aisyah ketika Rasulullah menceritakan ini, Ibunda Aisyah malu. Laki perempuan kumpul telanjang bulat, apa nggak malu nanti ya Rasulullah? Kan bayangannya Ibunda Aisyah kan saling melihat auratnya, gimana ini? Lalu kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, saat itu nggak terbayang lagi auratnya orang. Kita lupa orang tercantik, orang tergagah, tertampan, lupa semuanya kita. Nggak mikir itu. Yang dipikir cuma satu, Allah lagi marah ini. Saya masuk neraka atau surga. Saya mendapat ridho atau murka Allah. Takut di padang mahsyar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, matahari mendekat 1 mil. Subhanallah, tubuh kita tidak terbakar. Namun masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya. Ada orang keringatnya sampai di mata kaki, ada sampai di lutut, ada sampai di pusar, ada yang yuljimuhul araku iljaman, tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalannya. Namun ada juga kelompok yang tidak terkena sengatan matahari. Mereka mendapat naungan Allah. Mereka sejuk, mereka teduh, mereka damai, mereka tenang, mereka aman. Di antara mereka adalah pemimpin yang adil. Pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian juga orang laki-laki yang sholat 5 waktu di masjid. Kemudian juga pemuda, orang laki yang diajak serong oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan, dia menolak. Dia mengatakan saya takut kepada Allah. Atau orang perempuan diajak untuk serong, zina oleh laki-laki yang tampan, yang gagah, yang kaya, punya jabatan, punya kedudukan, dia tolak. Dia katakan saya takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah dengan ikhlas. Sehingga tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Dia ikhlas. Kemudian 2 orang yang saling cinta karena Allah. Kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Tidak ada tendensi apapun selain cinta karena Allah. Kemudian orang yang nangis karena Allah sendirian. Ketika sendiri, nggak ada orang, dia ingat Allah, dia nangis. Nah, mereka mendapat naungan Allah. Semua orang kepanasan, mereka teduh, mereka sejuk, mereka damai. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di padang mahsyar ini berapa lama? Berapa lama kira-kira di padang mahsyar ini? Setahun, 2 tahun? Allah berfirman, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin. Sebagian ahli tafsir mengatakan
40 tahun, sebagian mengatakan 100 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allahu Akbar, berapa lama kita di sana? Karena itu adalah puncak kemurkaan Allah. Kita dibiarkan oleh Allah. Lalu kita mendapat ilham untuk datang kepada nenek moyang kita, Nabi Adam. Kita datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami, tolong kami. Nabi Adam gak sanggup. Nabi Adam mengatakan, kamu datang kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Kita datang ke Nabi Nuh gak sanggup. Nabi Nuh katakan, kamu datang kepada Nabi Ibrahim. Kita datang ke Nabi Ibrahim gak sanggup. Beliau katakan, kamu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa gak sanggup. Nabi Musa katakan, kau datang kepada Nabi Isa. Kita datang ke Nabi Isa gak sanggup. Nabi Musa katakan, kau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada Nabi Muhammad dan ternyata beliau yang sanggup. Nabi Muhammad mengatakan, analaha, ya aku akan tolong kalian. Nabi Muhammad ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pelajari sejarah beliau, sirah beliau, semua nabi saat itu mikir dirinya, nafsi. Nabi Muhammad memikirkan umatnya, ummati, ummati Allah, umatku ya Allah, umatku, selamatkan. Lalu Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'tah washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, berilah syafaat, kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Baru kita oleh Allah diurusi. Dan umat Nabi Muhammad nanti hari kiamat prosesnya nomor 1 dibanding umat yang lainnya. Walaupun kita terakhir, hari kiamat selalu nomor 1 berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diberikan catatan amal. Ada orang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ahli surga. Ada orang menerima dengan tangan kiri dari belakang punggung, ahli neraka. Lalu diberikan catatan-catatan amal. Jadi kita ini hidup Bapak Ibu sedang nulis buku kita ya. Sekarang kita sedang nulis buku ini. Nanti kita baca bukunya. Diberikan bukunya. Kita disuruh baca Iqra' kitabak. Kau baca bukumu sendiri. Kau menghisap dirimu sendiri. Hari kiamat Bapak Ibu, ternyata masih ada orang bohong. Masih ada orang berbohong, beralasan kepada Allah dengan berbagai macam alasan. Dengan mulutnya dia bohong. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena mulutnya bohong terus, oleh Allah dikunci mulutnya. Yang ngomong adalah tangannya, kakinya menjadi saksi. Setelah itu kita mampir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Haud. Semua nabi punya telaga. Dan telaga paling besar adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampir di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nunggu kita di sana, ibu-ibu. Nunggu kita di sana. Yang penting kita ikuti ajaran beliau. Karena ada orang yang datang, ternyata dia terpental. Dia datang ke sana mau minta minum, terpental lagi. Nabi Muhammad tanya, ya Rabb, ummati, ya Allah, dia umatku, kenapa dia terpental? Lalu kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka meninggalkan ajaranmu. Ya, minum di telaga Nabi, alangkah senangnya. Kemudian setelah itu ahli neraka, orang-orang kafir sudah masuk neraka ya. Ini tinggal orang-orang yang masih ada iman. Melewati jembatan Sirat. Yang mana disebutkan jembatannya terbuat dari lebih lembut dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya neraka jahanam. Di sampingnya ada kalalib, semacam jangkar untuk narik orang. Masing-masing orang lewat tergantung amalnya. Ada yang cepat kayak kilat, ada yang seperti kedipan mata, seperti kuda pacu, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok.
terkena kaitan jangkar, robek semua, tapi dia masih selamat. Ada yang terkena kaitan juga, dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Nah, sekarang tinggal calon-calon ahli surga. Oleh Allah dibersihkan hatinya. Setelah hati benar-benar bersih semuanya, nggak ada kotoran di dalam hati, barulah kita datang ke surga. Ternyata pintu surga masih menutup. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah minta dibuka pintu itu. Penjaga mengatakan, "Man anta? Siapa anda?" Beliau menjawab, "Muhammad. Aku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Langsung dibuka. "Ya, aku buka untukmu." Kita umatnya Nabi masuk ke dalam surga lebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ahli surga. Dan puncak kenikmatan surga, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Yang pertama-tama adalah Allah mengatakan, aku ridho kepada kamu semua. Aku tidak murka lagi selama-lamanya. Ini yang membuat kita puas. Allah ridho kepada kita dan tidak murka selama-lamanya. Jiwa kita puas. Kemudian di antara puncak kenikmatan surga adalah Allah menyingkap tirai. Allah menyingkap tabir. Ahli surga memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka merasa belum pernah mendapatkan kenikmatan, keindahan seperti memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Inilah perjalanan hijrah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah dan tahu jalannya. Sehingga kita tidak kesasar. Kita bisa pulang ke rumah kita kembali di surga. Mendapat ridha Allah dan memandang wajah Allah yang maha mulia.